Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leonardo Darmawan dari Teknik Geomatika dengan NIM 120230117 dari TFB 23. Nah, di sini akan membuat tugas besar PKS tentang pemrograman C++. Di sini saya membuat program pertama yang berjudul mencari tegangan dan kuat arus pada suatu rangkaian. Yang kedua, menghitung penjumlahan matrik. Langsung saja kita mulai ke videonya. Pada program pertama, saya membuat perhitungan tegangan dan kuat arus pada suatu rangkaian. Saya bertujuan untuk membuat program ini untuk memudahkan saat menghitung tegangan dan kuat arus, dan supaya lebih cepat mencari tegangan dan kuat arus pada suatu rangkaian. Kita mulai. Pertama, saya menuliskan input stream, kedua using namespace std ini. Nah, fungsi namespace std ini berfungsi untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Namespace std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat digunakan untuk memanggil class, objek, fungsi yang terdapat dalam namespace tersebut. Ketika kita tidak menuliskan namespace std, saat memasukkan code atau scene, kita harus menuliskan std di depannya. Hal ini sangat merepotkan untuk membuat program dan membuat kerjaan lebih lama. Ketika kita menggunakan SPD ini, kita akan memudahkan membuat program dan mempercepat kerjaan. Nah, itu saya memasukkan it main. Saya mendeklarasikan it string float. Setelah itu saya memasukkan string menu. Untuk memanggil menu, saya menggunakan fungsi for. Setelah itu pengguna akan diminta untuk masukkan 1 mencari tegangan, 2 mencari arus. Ketika pengguna memasukkan angka 1, pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai I, masukkan nilai R, dan rumus yang dipakai adalah I dikali R, karena rumus untuk mencari tegangan adalah I kali R. Jika pengguna memilih nomor 2 mencari arus, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai F, nilai R, dan rumus yang dipakai adalah F dibagi R, karena rumus untuk mencari kuat arus adalah F dibagi R. Jika pengguna memilih angka lebih dari 2, maka program akan berakhir. Setelah itu pengguna akan ditanya apakah ingin mengulangi perhitungan atau tidak. Jika ingin mengulangi perhitungan, pengguna memilih angka Y. Jika pengguna memilih N, maka program akan selesai. Langsung saja kita praktek. Dia ada pilihan mencari tegangan, mencari arus. Kita pilih mencari tegangan 1. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nilai I. Ya. Nah, itu masukkan nilai R. Hasilnya adalah 21 volt. Di sini pengguna akan ditanya apakah ingin menghitung lagi. Jika ingin menghitung lagi, kita G. Nah, ini pengguna akan ditanya lagi mencari tegangan atau mencari arus. Kita coba mencari arus. Hasilnya adalah 0,875 I. Jika pengguna ingin mengakhiri program, maka pengguna harus memilih N. Program selesai. Itu adalah foto dari program pertama. Kalau kita main, terus diperhatikan circle string real.
Setelah itu kita masukkan for untuk memanggil menu. Setelah itu kita masukkan output, input. Setelah itu kita memilih fungsi if agar program berjalan. Jika pengguna memilih nomor 1, maka program berjalan seperti ini. Gunakan diminta memasukkan nilai i, masukkan nilai r, dan ketika pengguna memilih nomor 2, program akan berjalan seperti ini. Gunakan diminta untuk memasukkan nilai f, nilai r. Jika pengguna memilih angka lebih dari 2, maka program akan selesai. Setelah itu pengguna akan diminta untuk memilih y atau n. Jika pengguna memilih y, maka pemrograman akan berjalan. Jika pengguna memilih n, program akan selesai. Untuk program kedua, saya membuat penjumlahan bilangan matriks. Saya membuat program ini bertujuan untuk memudahkan saat mencari penjumlahan bilangan matriks dan mempercepat pekerjaan. Karena saya memasukkan include IOStream, kedua using namespace spd. Using namespace spd ini berfungsi untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Nama std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat digunakan untuk memanggil kelas, objek, fungsi yang terdapat dalam namespace tersebut. Ketika kita tidak menuliskan using namespace std ini, maka kita akan diminta untuk menuliskan std sebelum menuliskan float dan int. Float sendiri di sini berfungsi untuk memanggil pesan ke standar output, biasanya di monitor. Int di sini berfungsi untuk memasukkan data dari standar input, biasanya keyboard, lalu disimpan dalam suatu variabel. Setelah itu saya masukkan int main dan saya mendeklarasikan variabel i, d, m, n, matriks 1, matriks 2 hasil. Nah, di sini angka 25 adalah batas maksimal yang dapat dihitung oleh program. Setelah itu saya masukkan penjumlahan matriks, masukkan kolom matriks. Setelah itu saya masukkan matriks pertama, matriks kedua. Setelah itu hasil penjumlahan matriks. Ini rumus. Nah, rumus yang dipakai adalah matriks 1 ditambah matriks 2. Itu hasil. Kita langsung aja mulai programnya. Pengguna akan diminta untuk masukkan jumlah baris. Kita coba 4, jumlah kolom 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu kita masukkan angka. Sebelas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hasilnya akan keluar ini. Pada perhitungan ke-1 hasilnya 13, perhitungan ke-2 16, perhitungan ke-3 18, perhitungan ke-4 20, perhitungan ke-5 22, perhitungan ke-6 24, perhitungan ke-7 26, perhitungan ke-8 28, perhitungan ke-9 30, perhitungan ke-10 32, perhitungan ke-11 34, perhitungan ke-12 36, perhitungan ke-13 38, dan perhitungan 14 40, perhitungan 15
2 perhitungan ke 1644. Ini adalah folder program kedua. Pertama-tama kita main untuk memulai program. Setelah itu integral IJMN, setelah itu mendeklarasikan integral array matriks 1, integral array matriks 2, dan integral array matriks hasil. Setelah itu kita memasukkan output jumlah baris matriks 2 setelah itu input M. Setelah itu kita masukkan jumlah kolom matriks input N. Setelah itu kita masukkan matriks ke 1. Setelah itu saya memasukkan fungsi for untuk menjalankan program matriks ke 1. Setelah itu kita masukkan output matriks ke 2. Kita di sini menggunakan fungsi for untuk menjalankan program matriks ke 2. Setelah itu kita masukkan output hasil penjumlahan matriks. Ini memakai fungsi for, dan untuk menjalankan program di sini menekan hasil matriks 1 ditambah matriks 2. Di sini akan keluar output hasil dan program selesai. Sekian video saya. Jika ada kata yang salah dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.